Salam Salve. Perkenalkan, nama saya Ana Bonifacia Tae dengan NIM 22225111065, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di daerah saya, khususnya di Kabupaten Melaka, Kecamatan Sasitamean, Desa Manulea. Salah satu permasalahan pendidikan yang sering dihadapi adalah kualifikasi guru. Kualifikasi guru merujuk pada kompetensi, pendidikan, dan persiapan yang dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas-tugas pengajaran dengan efektif. Berikut beberapa poin terkait permasalahan kualifikasi guru. Poin yang pertama, pendidikan formal yang tidak memadai. Beberapa guru mungkin tidak memiliki pendidikan formal yang memadai atau latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajar. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang subjek yang diajarkan sehingga mempengaruhi kualitas pengajaran. Poin yang kedua yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Guru-guru membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Namun dalam beberapa kasus, guru mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti pelatihan, workshop, atau program pengembangan profesional yang relevan. Poin yang ketiga yaitu tingkat kepemilikan dan motivasi. Kualifikasi guru tidak hanya berkaitan dengan latar belakang pendidikan, tetapi juga dengan tingkat kepemilikan dan motivasi mereka terhadap pekerjaan mereka. Guru yang kurang termotivasi atau memiliki kualitas kepemimpinan yang rendah mungkin tidak mampu memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa. Poin yang keempat yaitu pertumbuhan teknologi dan perkembangan kurikulum. Perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum dapat menjadi tantangan bagi guru dalam memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Guru perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif untuk tetap relevan dalam mengajar siswa. Poin yang kelima, ketersediaan guru yang memadai. Beberapa daerah mengalami kekurangan guru yang berkualitas dan memadai. Kekurangan guru dapat mempengaruhi rasio guru, memperburuk kondisi pembelajaran di kelas, dan menghambat upaya menyediakan pendidikan berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan kualifikasi guru di atas, diperlukan upaya dan kebijakan yang meliputi pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi calon guru, dukungan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru yang sudah bekerja, peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi pendidikan, serta peningkatan penilaian dan pengawasan terhadap kualitas guru. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kualifikasi guru. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan guru. Pemerintah dapat memperkuat program pendidikan dan pelatihan guru, baik dalam pendidikan formal maupun pelatihan profesional. Hal ini termasuk meningkatkan kualitas program pendidikan guru, memperbarui kurikulum pendidikan guru agar relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, dan memperluas akses ke pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru yang sudah bekerja. Yang kedua, mengembangkan kebijakan peningkatan kualifikasi. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong peningkatan kualifikasi guru. Ini dapat mencakup insentif keuangan seperti tunjangan atau bonus untuk guru yang meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan lanjutan atau pengembangan profesional. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan bantuan finansial bagi guru untuk mengikuti program pengembangan profesional. Yang ketiga, memperkuat pengawasan dan penilaian kualitas guru. Pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan dan penilaian kualitas guru. Ini melibatkan peningkatan pengawasan terhadap guru yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar yang ditetapkan, dan memberikan bimbingan atau pelatihan tambahan kepada guru yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan mekanisme penilaian kinerja yang objektif dan transparan untuk mengidentifikasi dan mendorong peningkatan kualitas guru. Yang keempat, mendorong penelitian dan inovasi pendidikan.
Pemerintah dapat mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan, termasuk penelitian tentang metode pengajaran yang efektif, penggunaan teknologi pendidikan, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan praktik pengajaran yang lebih baik, serta meningkatkan kualifikasi guru. Yang kelima, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan. Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah pendidikan guru untuk meningkatkan kualifikasi guru. Hal ini dapat mencakup penyediaan program magang atau kolaborasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru. Dengan peran pemerintah yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualifikasi guru, diharapkan masalah kualifikasi guru ini dapat diatasi dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan, yaitu satu, faktor ekonomi. Tingkat pendapatan keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan yang baik. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan alat tulis. Ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi pendidikan, karena keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin harus mengutamakan kebutuhan dasar daripada pendidikan. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial seperti latar belakang keluarga, nilai-nilai budaya, dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Misalnya, dalam beberapa budaya, perempuan mungkin dihadapkan pada pembatasan akses terhadap pendidikan. Diskriminasi gender, ras, atau kelas sosial juga dapat mempengaruhi kesempatan pendidikan individu. Yang ketiga, faktor geografis. Lokasi geografis seseorang juga dapat mempengaruhi pendidikan. Di daerah pedesaan atau terpencil, mungkin sulit untuk mendapatkan akses terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas. Jarak yang jauh dari sekolah atau kurangnya transportasi dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menghadiri sekolah secara teratur dan tepat waktu. Faktor yang keempat, yaitu faktor keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan. Dukungan dan perhatian orang tua atau wali dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi akademik siswa. Pola asuh, nilai-nilai keluarga, dan lingkungan belajar di rumah juga dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Faktor yang kelima yaitu faktor individu. Kemampuan, minat, dan motivasi individu juga memainkan peran penting dalam pendidikan. Seseorang yang memiliki kemampuan belajar yang baik, minat yang kuat dalam bidang tertentu, dan motivasi yang tinggi cenderung mencapai kesuksesan pendidikan yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan dapat saling mempengaruhi. Selain itu, ada faktor-faktor lain juga yang dapat mempengaruhi pendidikan, seperti kebijakan pendidikan dalam pemerintahan, akses terhadap teknologi, dan kondisi lingkungan. Terdapat beberapa saran yang dapat membantu mengatasi permasalahan dalam pendidikan tersebut. 1. Meningkatkan akses dan kesetaraan. Penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini melibatkan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta memastikan bahwa kelompok marginalisasi seperti perempuan, anak-anak dari keluarga miskin, dan anak-anak dengan disabilitas mendapatkan kesempatan sama untuk belajar. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas guru. Guru memainkan peran kunci dalam pendidikan. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan, pengembangan profesional, dan pengakuan bagi para guru. Dukungan yang tepat harus diberikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogis mereka, menggunakan metode pengajaran yang efektif, dan menerapkan pendekatan inklusif yang memperhatikan kebutuhan beragam siswa. Poin yang ketiga yaitu pembaruan kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Pembaruan dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan 21st century seperti keterampilan kritis, kreativitas pemecahan masalah, dan kerjasama
dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk masa depan yang kompleks dan terus berubah. Poin yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses, kualitas, dan daya tarik pendidikan. Penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, dan sumber daya digital dapat membantu meningkatkan interaktivitas, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan memberikan akses ke sumber daya yang lebih luas. Poin yang kelima yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat luas sangat penting. Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak dapat mendukung dan motivasi dalam mempromosikan pendidikan, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Poin yang keenam yaitu investasi yang memadai. Pendidikan membutuhkan investasi yang memadai dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dana yang cukup diperlukan untuk membangun dan memelihara fasilitas pendidikan yang memadai, memperbarui sumber daya pembelajaran, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa dan guru. Baik, itu adalah beberapa permasalahan pendidikan yang ada di daerah saya, peran pemerintah dalam pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, dan saran saya terhadap pendidikan sekarang. Selebihnya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve.